Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membacakan buku Tambo Alam Minangkabau, ditulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono Dirajo. Buku ini berisi tatanan adat warisan nenek moyang orang Minangkabau. Baiklah, tidak diperpanjangnya, kita langsung saja baca isi dari buku Tambo Minangkabau. Di sini saya bagi menjadi part-part karena tidak mungkin untuk dibacakan sekaligus ya. Yang pertama tentang wilayah alam Minangkabau. Dari tutuanan badanga warih nan bajawe seratu tulih nan babaco. Ini bahasa Indonesianya. Tutur yang didengar, waris yang diterima, dan tulisan yang dibaca, serta dari beberapa kepustakaan wilayah Minangkabau itu digambarkan ialah di sekitar Gunung Marapi, Gunung Sago, Gunung Singgalang, sampai Gunung Talang, Gunung Kerinci, serta ke Gunung Pasaman. Dalam barih Balabeh Minangkabau disebutkan Mano nan alam Minangkabau nan selilik Gunung Marapi, saedaran Gunung Pasaman, sajajaran Sago jo Singgalang, seputaran Talang jo Kerinci. Bahasa Indonesianya, yang mana alam Minangkabau, yang selingkar Gunung Marapi, sekitar Gunung Pasaman, sejajaran Gunung Sago dan Singgalang, seputar Gunung Talang dan Kerinci. Untuk lebih jelasnya, wilayah Minangkabau, pembatasnya disebutkan berupa nagari atau bentuk pemukiman dan keadaan alam yang terdekat ke perbatasan. Pembatas-pembatas tersebut berbunyi dalam barih Balabeh sebagai berikut. Nan salilik Gunung Marapi, saedaran Gunung Pasaman, sajajaran Sago jo Singgalang, seputaran Talang jo Kerinci. Dari Sirangka dan Madangkang hingga Buaya Putih Daguh sampai ke pintu Rajo Ilia, sampai ke durian di Takwa Rajo, si pisau-pisau wanyik, sialang melantak basi, hingga ayah berbalik mudiak, sampai ke ombak nan badabuah, si kilang dan ayah bangi, hingga laut nan mendidih. Ke timur arah Gunung Malintang, Subadak dengan Rau Mapat Tunggul, Pasisia Banda Sapuluh, hingga Taratak Ayah Hitam, sampai ke Tanjung Simal Lidu, Pucuk Jambi 9 Lurah. Bila dikira-kirakan tempat-tempat pembatas itu terhadap peta saat ini dapat digambarkan sebagai berikut. Perkiraan di sebelah utara ialah dari ranah air Bangis ke arah timur Silaping, Gunung Malintang, Paraman Ampalu, Cubadak, Raho,
Mapat Tunggul, Sialang, terus ke Gunung Sailan dan Singingi, sampai bertemu dengan ranah, yaitu sungainya terpengaruh oleh pasang naik air laut di sebelah timur. Air berbalik mudik atau air berbalik mudik. Perkiraan batas di sebelah timur ialah Gunung Sailan, si Pisau-Pisau Anyuy, Indragiri, Tanjung Simalidu, Durian di Takwa Rajo, dan berbatas dengan Jambi. Perkiraan batas di sebelah selatan ialah dengan Sapucuak, Jambi 9 Lurah, Rejang Lebong, Bengkulu, Pintu Rajo Ilir, Indragiri, Buayu Putih Daguak, sampai Lautan Hindia, Ombak Nan Badabua atau ombak yang berdebur. Perkiraan batas di sebelah barat ialah dari Bengkulu dan Indropuro, dari selatan ke utara termasuk pesisir selatan Banda Sapuluh, sampai ke Sikilang dan Air Bangis, sampai air laut yang putih seperti mendidih. Nah, itulah gambaran wilayah Minangkabau dan sekaligus sebagai wilayah hukum adat Minangkabau. Selanjutnya nanti kita masuk ke wilayah-wilayah Minangkabau. Yang tadi merupakan batas-batas wilayah Minangkabau. Selanjutnya kita lanjutkan di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.